dari itu rahimnya sampai dengan wafat itu batasnya. Lalu hancur. Berapa lama? Ya nggak ada ya. Yang kalau usia sekarang itu kata Nabi, maru ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Jadi nggak ada yang ya 100 saja jarang. Ya. Nah ini jasmani kita itu ada sakit, ada sakit liver, ada sakit jantung, ada sakit paru, ada sakit dan sebagainya. Kalau jasmani kita ada sakit dan akan berakhir, ternyata rohani kita itu punya sakit. Makanya nanti beda antara orang yang sakit hatinya dengan yang tidak. Orang yang hatinya sakit nggak bakal datang ke masjid, nggak bakalan benci sama orang, nggak bakalan macam-macam. Makanya hati itu ada tiga, ada qalbun salim, satu, ada qalbun marid, hati yang sakit, dan lebih bahaya lagi kata Al-Ghazali, Al-Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, ada yang disebut dengan qalbun mayyit, hatinya mati. Anzar tahum amlam tunjirkum la yu'minu. Dikasih apa aja peringatan begitu aja. Azan berkali-kali, azan lagi. Wallahu akbar. Azan mulut. Nauzubillah. Diingatkan oleh jamaah itu namanya mungkin. Nah nanti dalam psikologi Al-Quran ada yang disebut dengan terapi Quran. Terapi Quran. Nah terapi Qurannya beda-beda. Kalau yang salim kan dikasih adzan baru wawa. Kenapa? Cahaya Allah itu masuk ke hati yang sakit. Tapi nanti kalau yang marid, kadang-kadang datang, kadang-kadang kagak, kadang-kadang sholat, kadang-kadang durhaka. Itu marid. Nanti terapinya ada. Dan beda antara terapi untuk qalbun marid, hati yang sakit dan hati yang mati. Kalau Ghazali bilang, kalau hati yang sakit, ya dinasihati. Lalu cari guru mulazamah, ya minta nasihat, cari teman yang baik. Kemudian ada terapi sedekah namanya. Kalau ada kotak aman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya bawa 50.000. Anak saya kok rada begini sekarang ya. Dibilangin begini, Bismillah ya Allah, saya masukin uang 50.000 untuk penyembuhan hati anak saya. Ada juga baca Al-Quran 1 juz atau 30 juz. Ya, kumpulin orang yang ahli Al-Quran, baca Al-Quran di rumah, hatamin Al-Quran. Pak, Haji kenapa hatamin Al-Quran di rumah? Enggak, ini mohon kemujizatan Al-Quran turun, berikan kepada anak saya supaya hatinya lembut. Emang bisa? Jangankan itu hati, walau anzalna Al-Quran ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya Al-Quran turun di jabal, di gunung, dia akan bergetar nyambung, apalagi hati. Ada juga dengan tahajud, ada juga dengan puasa. Nanti terapinya tergantung penyakitnya. Ada Bapak Ibu. Jadi kalau kita penyakit jantung ya ke dokter jantung. Kalau penyakit hati nanti ada resepnya. Nah kalau qalbun mayyit ini orang nggak diapa-apain, nggak bisa deh. Ini nggak bisa, ini nggak bisa. Maka Al-Ghazali bilang ayahnya, ibunya, atau minta doa dari ulama, itu doanya seperti ini. Ya Allah,
Gantilah hati anak saya dengan hati yang baru, dengan hati yang baru. Gantilah hati anak saya dengan hati yang baru. Kenapa? Karena ronahnya, noktahnya orang banyak dosa itu udah gelap. Nanti saya jelaskan. Baik, Bapak Ibu nggak bisa lari ke mana hati yang salim, yang marid, yang kolbu, yang majid, kecuali taraf ini dulu. Kalau ini adalah jasmani, ada potensi rohani kita ini. Potensi rohani inilah yang menggerakkan hidup kita. Bapak Ibu datang ke sini, yang menggerakkan bukan tangan, bukan kaki, tapi satu adalah an-nafs, nanti nafsu. Ya. Potensi rohani kita adalah nafsu. Nanti ke arah syahwat, selera bawah, selera rendah. Cuma penting, karena kalau nggak ada nafsu, ya, nggak ada nafsu, nggak bakal masjid ini sebagus ini, nggak bakal Bapak Ibu beli mobil, nggak bakal Bapak Ibu kawin nikah, nggak bakal Bapak Ibu bikin rumah. Maka syahwat nafsu itu, ya. Nanti naik ke atas al-aqal, akal. Akal itu mizanullah fil ardh, neraca pengimbang baik buruk, baik buruk, baik buruk, ya. Yang layak tidak itu al-aqal. Nah nanti naik lagi al-qalbu. Nah di sini al-qalbu menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rajanya kita. Jadi kita kemana-mana itu tergantung qalbunya. Maka Rasulullah menyatakan ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu ala wa hiya qalb. Ingatlah di dalam diri kita ada segumpal daging yang kalau itu baik-baik gerakannya semua, tangannya mau bagus gitu, bicaranya enak, ngomongnya nggak pedes, matanya kedipan matanya juga manfaat, gerakan tangannya kakinya, kolbunya bagus. Tapi wa idza fasadat fasad zuzukullu, kalau itu rusak semua, rusak semua, baru keluar rumah sudah bikin trouble. Dibawa ke masjid, masjidnya ribut gara-gara hatinya nggak bagus. Ya, datang kemana jadi DPR begitu, jadi MPR begitu, anggota ini begitu. Kenapa kolbunya? Nah nanti di atasnya ruh, di atasnya lagi asyir. Ya, ini mau dihabisin nggak kajiannya Pak? Habisin. Ya, setengah 4 sore lah. Siap. Tadi Pak Iksan bilang berapa menit? Ya setengah jam, 5 menit lagi. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya doakan kita semua berrahmat Allah. Nah, syahwat kita, nafsu kita, saya ngeri banget ketika ulama menjelaskan sebetulnya nafsu kita itu apa sih? Nafsu kita ini terdiri dari 3. Ya. Nafsu 4 ya, sorry. Nafsul mutmainnah, nafsu jiwa yang baik. Nafsul lawamah, nafsul ammarah, nafsul mulhamah. Ada yang bilang 3 aja. Nafsul lawamah, ammarah, ammarah, lawamah, dan mutmainnah. Nah nafsu kita ini dari mana? Ada yang disebut nafsu sabu'iyah, bahamiyah, sabu'iyah, dan yang lebih hebat lagi syaitaniyah. Nah bahamiyah ini Bapak Ibu, kita ini secara naturnya adalah punya nafsu kebinatangan.
sama sapi. Sapi itu makan, minum, tidur, seks, ya. Itu kepuasannya kalau udah makan kenyang, tenang. Kalau udah tidur enak, tenang. Kalau udah melampiaskan seksualnya, tenang. Kita banget kan? Kita banget. Makanya kita itu punya nafsu bahagia. Yang kedua, nafsu sabu'iyah. Sabu'iyah itu binatang puas. Ya, menerkam orang, menghardik orang, menindas orang, memprank orang, dan dia nikmatnya kalau mampu berhasil memprank, ngalahin orang. Ini orang mau lewat sini, saya tutup di jalannya. Pas sudah tutup, orang kesulitan, yes. Harus bilang gitu, bikin polisi tidur kotak gede banget. Ada orang kubrak dari jendela, alhamdulillah. Kok puas? Bikin orang susah kok puas? Ini nafsunya nafsu sabu'iyah. Harus bilang gitu. Dan yang lebih hebat lagi adalah nafsu syaitaniyah. Kita ini punya nafsu syaitannya, godain orang, ya. Kemudian, ya terus kayak syaitan. Aku, saya lebih hebat. Saya lebih hebat dari dia. Saya lebih kaya dari dia. Itu adalah syaitaniyah. Nah itu namanya nafsu apa? Nafsu kita. Nah nafsu kita ini yang nanti akan berantem dengan apa? Dengan kolbu. Jadi jalan ke sini berarti nafsunya kalah, kolbunya menang. Ya kan? Pada saat kita jalurnya salah berarti kolbunya kalah, nafsunya. Nah kemudian akal itu bisa fil untuk mengimbang. Nah nanti kolbu, hati. Nah hati juga ada penyakitnya. Oke. Bapak Ibu sekalian, jadi karena manusia ini terdiri dari unsur jasmania yang ada sakit, maka dan unsur rohani juga ada sakit. Sakit hati itu al-qalbu itu. Tidak ada dalam qalbu itu. Bukan ada qalbu rohani, ada qalbu jasmania. Qalbu jasmania itu kabet, al-kabet, yaitu hati yang kalau sapi diambil potong-potong goreng itu namanya. Kita juga ada jantung itu namanya kabet. Tapi ada qalb ruhaniyah, adalah Baitullah, tempatnya Allah. Mahallul ma'rifah, tempatnya mengenal Allah itu qalb. Enggak pakai akal mengenal Allah, enggak pakai nafsu, tapi pakai qalb. Mahallul ma'rifah, tempatnya mengenal Allah. Nah qalb itu nanti ada tahapannya. Qalb bagian paling luar disebut as-sadr, as-sudur, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu sodar. Sodar itu adalah kolbu paling luar. Dan inilah hati pertama yang tertempa tekanan pada saat terjadi masalah. Tapi ibu bawa mobil baru atau motor baru, tabrak orang juga, maka tempaan pertama adalah sudurnya. Hati paling luar dulu. Apakah kita marah? Apakah kita ngumpat? Apakah kita nyumpahin, saya sumpahin kamu? Ya. Apakah kita mengejar? Ya. Apakah kita memaafkan? Sayang Ustaz, maafkan. Ya kalau nabi, ya ini nabi yang bukan kita ya. Ya. Kalau nabi si Allah dilempari batu di mana? Di Taif. Suatu berdarah. Mereka Jibril, Muhammad, ini ada Jabal Kubais, saya angkat aja, saya pandemin enggak. Enggak. Nabi bilang enggak. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah,
berikan dia hidayah. Karena mereka nggak tahu. Dilempari batu, doanya bagus banget. Kita jawabnya gimana kira-kira? Bril, gak usah nanya, benar juga. Ya. Bersama Siti Aisyah, datang rombongan orang Yahudi. Assalamualaikum. Silakan kamu Muhammad. Oh, Aisyah melempar. Oh, Rasulullah kamu. Kata Aisyah. Kata Nabi Aisyah. Ya. Jawab aja. Waalaikumsalam. Silakan kamu Muhammad. Lu juga. Lu juga. Kita udah gak usah dulu. Kenapa? Nanti yang tertempa, yang terkena itu hati. Idza aznaba dzamban nakatat nuqtatan fil qalbihi. Ketika seorang itu berbuat dosa, dia telah menitik hitam di dalam hati. Kalau titik hitam ini dibiarkan dengan tidak istighfar, membiarkan kebencian, kemarahan, dendam, itu titik hitam tambah besar, nanti ada pluk besar di dalam hati kita. Di dalam sodor kita besar, nanti akan merambah ke dalam lagi yang disebut lapisan yang kedua, yang disebut qalbu. Hati yang luar terkena imbasnya, masuk ke qalbu, ada remeng-remeng, nanti zikirnya juga enggak khusyuk, sholatnya enggak khusyuk. Kenapa? Qalbunya remeng-remeng. Kalau sudah qalbunya remeng-remeng, tidak ada istighfar, maka kemudian naik lagi ke dalam lagi, masuk lagi ke al-fuad. Inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ul. Fuadnya kena. Kalau sudah sodernya kena, fuadnya kena, qalbunya kena, kronis Bapak Ibu. Kalau sudah kronis, bahayanya ke hati yang paling dalam, yaitu al-lub. Lub al-bab. Lub inilah intinya orang pengen kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika orang itu sholatnya susah, khusyuk, ya. Itu kenapa? Karena ada ron, ada nokta, ada hitam. Nah, nanti ada terapinya. Habis ini tes satu-satu ya. Hati yang paling luar, as-sodr, sudur, dada. Ya, dada dalam. Kemudian masuk ke dalam al-qalbu, masuk lagi al-fuad, masuk lagi al-lub, lubun, al-bab. Ya. Nah, inilah nanti nokta sakit hati itu ada dimulai dari as-sodr, al-qalbu. Kalau kita dosa berarti sakit. Artinya karena dampak. Loh, kenapa kita dosa? Karena berantem dengan syahwatnya kamu. Syahwat tadi apa? Syaitan, ya, dunia. Jadi kaitannya menarik nih kalau dibahas tentang kurban. Di antara terapinya, ini syahwat kebinatangannya dipotong dengan seekor kambing, dengan seekor sapi. Maka niat kurbannya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal min Ahmad bin Muhammad lillahi ta'ala. Ya Allah, ini darimu dan kembali kepadamu. Nah, untuk apa? Untuk meminimalisir kebinatangan kita. Setelah kita berkorban, cahaya hatinya lebih dulu. Saya ini mau korban, tolong diumumin ya 7 hari sebelum Id dan 7 hari setelah Id. Bidnya siapa, 7 ekor sapi siapa? Ini nggak masuk ke hati, karena niatnya bukan untuk membinasakan syahwat. Minta diumumkan berkali-kali itu berarti syahwatnya dominan, hatinya diperkosa. Kenapa saya jadi
kecil begini nggak percaya. Kenapa syahwatnya terlalu dominan? Pengen dipuji, pengen ini, pengen ini, pengen. Kalau sudah nih, coba tekan. Saat ini kurban atas nama saya dan keluarga. Ya, tolong nanti share aja ya. Kenapa? Kenapa Pak share aja? Ya supaya saya disebut ikhlas dan jangan juga. Jangan. Udah. Ikhlas itu artinya apa? Dipuji ya biasa aja. Dicaci ya biasa aja. Udah, nggak usah takut-takut. Ini kurban atas nama keluarga saya. Ustaznya ngomongin ya biasa aja. Ustaznya ngomongin ya biasa. Nggak diumumin, kapok saya korban di masjid Kuba. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi rupanya sakit hati itu ada di situ. Udah mulai tergambar ya. Kalau kita melakukan dosa, berarti ada nokta tuh di kolbunya di sudut. Inilah yang membatasi, yang membuat cahaya hati itu terganggu. Makanya Nabi itu doanya, Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal ardha bi nuri syamsi ka'abada. Ya Allah, berikan cahaya hati ini seperti Engkau berikan cahaya matahari ke bumi. Ada juga Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi badani nuran wa amami nuran wa khalfi nuran وعن يمين نورا وعن شمال نورا واجعلني نورا يا نور السماوات والارض. Ya Allah, berikan hati ini cahaya, depan saya cahaya, belakang cahaya, kanan kiri cahaya. Ya nur samawati wal ardh. Artinya cahaya itu yang kira-kira membuat hati itu dominan baik. Ya. Ini kalau orang datang ngaji seperti ini, itu cahaya itu apa, hati itu lagi nikmat. Kata Nabi, siapa yang datang di dalam satu majelis, ya, termasuk yang tertidur, termasuk yang duduknya sandara, semua diberikan cahaya oleh Allah. Wa ghasyiyat 'alaihimur rahmah wa 'alaihimus sakinah. Allah berikan rahmat. Ini kalau sampai jam 6, gimana kalau sampai zuhur? Siapa? Ibu. Saya nggak siapa. Artinya kalau sering orang ke masjid, maka itu hati itu berterima kasih sama kita. Datang ke masjid, apalagi doa Allahumma ighfirli dzunubi waftah li abwaab rahmatik. Ya Allah, ampuni aku, berikan pintu rahmatmu. Dengan kaki kanan masuk masjid. Maka Allah, Rasulullah menyatakan, ini orang ini didoain oleh malaikat-malaikat di masjid. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu ma damatis shalah wa ma dama lam yuftir. Ya Allah, itu yang di masjid, yang masuk masjid, apalagi doa seperti itu, rahmati dia, sayangi dia, ampuni segala dosanya, ma damatis shalah, selama dia sholat, wa ma dama lam yuftir, selama dia belum berhadas. Jadi Bapak Ibu, ini kita ini lagi didoain oleh malaikat. Makanya jangan pulang sampai asar. Gitu kan. Maksudnya dari zuhur datang, ada asar datang. Ya, maaf ya, saya ngajarin orang-orang hebat. Bapak Ibu sudah datang kok saya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti penyakitnya apa saja? Masya Allah, banyak sekali penyakit. Oke, sekarang penyakit hati. Definisinya dulu, apa yang dimaksud penyakit hati? Penyakit hati adalah gangguan yang merusak fungsi utama hati rohani. Kalau liver kita sakit, ya, berarti gangguan dari fungsi liver yang kurang. Kalau ginjal kita sakit, ginjalnya tidak berfungsi. Kalau hati rohani kita sakit, maka fungsi rohaninya tidak ada sih. Itu namanya penyakit hati. Maka penyakit itu hati itu apa? Banyak sekali. Ya. Ya.
ada syirik. Nanti ada juga penyakit itu sebenarnya penyakit hati. Ini sudah ya? Belum. Masih panjang. Ada pertanyaan apa? Ya. 5 menit lagi setelah itu ada pertanyaan. Ada penyakit hati. Tadi kan potensi rohani kita syahwat. Tadi penyakitnya adalah mengikuti syaitan atau segala minat. Nanti ada penyakit akal. Ya, Ibnu Ajibah dalam kitab tentang penyakit hati beliau menyatakan akal juga punya penyakit. Ya, al-jahlul murakkab, kebodohan adalah penyakit. Jadi penyakit akal itu kebodohan. Jadi kebodohan itu jangan dibiarkan misalnya. Nggak tahu bagaimana sholat, nggak tahu bagaimana iman, nggak tahu rukun iman, rukun Islam, itu namanya penyakit akal. Nggak mau belajar, ya, nggak pernah dipakai akalnya. Kemudian nanti ada penyakit yang disebut penyakit kolbu, nanti ada penyakit roh. Roh juga punya penyakit. Bukannya roh itu suci, wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Bukannya roh itu dari Allah. Bukan rohnya tapi yang punyanya. Yang punyanya. Jadi Bapak Ibu, penyakit roh itu adalah diantaranya adalah pengen karomah, pengen mulia di pandang manusia. Jadi nanti penyakit kolbu seperti ini ada syirik, ada hasud, ada malas, ada tidak semuanya itu banyak sekali. Nah nanti terapinya kata Imam Syekh Ali Karamullah ada 5 di antaranya ya. Ya, obat hati ada 5. 1, baca Quran saat maknanya. Baca Al-Quran dengan maknanya. Ya. Makanya belum belajar Al-Quran, bacanya penting, memahaminya juga penting. Saya pernah ngajar menjadi instruktur terjemah Al-Quran model Istiqlal itu 40 jam. Jadi ternyata Al-Quran itu 1 juz itu Bapak Ibu. Kira-kira jumlah katanya 2.280. 2.800 anak. 2.800 anak. Itu diulang-ulang terus, di-drill terus. Ternyata setelah 10 juz itu tinggal 20%. 20 juz ke depan. Semuanya mengulang semua. Contoh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baru a'udzu. Ini di ujung. Qul a'udzu birabbil nas, ada a'udzu lagi. Kalau sekali tahu a'udzu, seluruh a'udzu di Al-Quran tahu. Dan seterusnya. Maliki yaumiddin, Al-Fatihah, Malikin nas, ya. Jadi banyak di tengah-tengah pengulangan. Maka 90 menit biasanya 1,5 jam drilling gitu ya. Ada bacaannya, ada potongan-potongan ayat, kemudian ada tafsir, itu model di Istiqlal. Ada kayak yang ikut di Istiqlal? Mana ya? Di Al-Azhar juga ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, baca Quran sama Nabi. Pertama baca Quran dulu. Loh, saya tak bisa maknanya. Apa berdampak? Dampak. Ada seorang kakek bilang kepada cucunya, nak, tolong kamu ambilkan air dengan pengki dari bangku, kan bolong-bolong. Kata anaknya, cucunya, loh, mana mungkin kayak ambil air pakai pengki yang bolong-bolong. Enggak, coba kamu ambilin 10 kali aja. Ambil lagi, ambil lagi, ambil lagi, terus sampai 10 kali. Dapat nggak airnya? Nggak dapat. Tapi hasilnya apa? Apa ya? Pengkinya bersih nggak? Bersih. Itu logika.
Artinya kalau orang nggak paham Al-Quran, Allah berikan curahan kemujizatan Al-Quran di dalam hati. Syukur alhamdulillah paham. Yang kedua, sholat malam yang Bapak Ibu sudah lakukan. Teruskan istiqomah wabil ashari hum yastaghfirun. Alladzina yabituna li rabbihim. Kan orang sholat malam itu bagian dari sifatnya ibadur rahman. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hawna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. Allahnya belum sarapan. Alladzina yabituna li rabbihim, orang yang nginep li rabbihim karena Tuhannya. Kenapa bangun? Karena Allah. Kenapa bangun? Rasa syukur pada Allah. Kenapa bangun? Saya mohon ajarnya dikabulkan pada Allah. Li rabbihim sujud wa qiyam, naik turun. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk kelamaan nanti terlalu banyak materinya. Ada yang ditanyakan? Alhamdulillah. Sebentar. Ini pertanyaannya banyak Ustaz, cuman saya singkat aja 2 pertanyaan. Pertama yang menggelitik saya ini masalah bahasa dulu Ustaz, nanti baru masalah hati. Yang pertama seperti kita biasa membaca kunut, doa kunut Ustaz ya. Kunut Ustaz ini MA nih, jadi pas dengan bahasanya. Di situ ada dikatakan Allahumma hdini fiman hadi wa afina wa barik lana. Itu kan mungkin kebarik lana itu artinya kan keberkahan untuk kita ya. Tapi pada akhir kunut dia dibaca wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasahbihi wa barik wassalam. Di sini yang saya nggak cocok nih, barangkali saya minta ya share aja gitu. Kan sudah ada wassalam. Kalau wassalam itu maknanya kan udah selamat sejahtera, sempurna, lebih sempurna daripada berkah gitu. Jadi apakah ini ditambah-tambah atau memang nggak apa-apa? Itu yang pertama. Yang kedua adalah masalah hati. Hati juga nih kadang-kadang saya bingung nih, dengar dari beberapa ustadz dan mulai dari ayat itu. Tadi ustadz katakan bahwa hati ada pertama adalah sudur, kedua adalah qalb, ketiga adalah al-fuada, dan terakhir ada al-lub. Itu semuanya kan kalau saya secara simpul, secara umum, hati atau qalb itu kan makhluk. Kita ini kan makhluk semua. Dari jasa dia kita ini makhluk semua. Cuman kan di situ di hati dikatakan ada an-nafsul lawamah sama amarah yang saya tahu itu. Kemudian kita kan disuruh untuk memperbaiki hati. Jangan sampai sakit. Singkat saja pertanyaannya adalah bahwa Allah tidak memandang kita kan selain hati kita yang dipandang oleh Allah. Jadi yang kita harus perbaiki dalam hati ini, dan di hati ini ada ruh juga. Jadi sebetulnya yang diselamatkan oleh Allah kan ruhnya, bukan jasadnya. Tapi kita harus memperbaiki hati. Artinya hati inilah yang membuat kita ini mungkin menjadi ya marid, khatamallahu ala qulubihim, jangan sampai. Nah ini yang harus diperbaiki secara ya katakan secara syariatnya itu ruh atau kolbun gitu Ustaz. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja. Pertama, hati-hati itu bukan wabah. Ada beberapa jenis itu. Rasulullah Muhammad wa barik wasallam. Kalau wasallam barokat, wasalli wa barik fil amad fil madi fil madi. Yang benar Bapak tadi ya. Wa baraka wasallam. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad fi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Selamat dan berkah itu juga ada di tahiyat Pak. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim ala ali Ibrahim.
wa barik kama barakta. Jadi nggak apa-apa. Ya. Berkahan katsiratul khair, ziyadatul khair. Ya. Salam adalah keselamatan, rahmat dari Allah. Jadi dalam umat boleh. Ya. Bahkan saya ditegur waktu nggak ada wabarakatnya. Guru saya dulu, oh nggak ada wabarakatnya. Jadi di akhir bunut, sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-barakah ziyadatul khair, al-birkah, al-barakah ziyadatul. Saya Bapak Ibu hadir pagi-pagi, jalan pagi-pagi, ya. Nabi menyatakan bahwa umatku burika ummati ala bukurihim. Umatku diberkahi pagi-pagi. Pokoknya keluar deh dari rumah kemana berkah pasti. Ya. Kemudian kenapa kok keluar berkah? Karena ada istilah juga al-harakatu barakah. Bergerak itu keberkahan. Ya. Kalau tidur aja nggak berkah. Tapi kalau bergerak jalan kemana silaturahim itu berkah. Ya Pak. Jadi bahkan bagusnya ada barokah. Yang kedua, yang diperbaiki itu rohnya atau kolbunya. Jadi kalau tahapan dalam spiritualitas rohani itu tadi ada yang disebut nafsu, akal, kolbu, kemudian roh. Roh ini yang nanti akan kembali kepada Allah. Kolbu itu adalah sarana yang Allah berikan untuk bagaimana membantu roh menjadi penghubung roh yang nanti akan bertanggung jawab. Kalau hatinya rusak, amaliannya rusak, rohnya nangis. Balik kepada Allah dalam keadaan rohnya merana, rohnya sengsara. Kalau bahasa kasar orang gentayangan kemana-mana, ya nanti nggak bisa balik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu balik. Roja'a itu balik. Balik itu kepada siapa? Ada yang dituju? Ada, yaitu balik kepada Allah. Raji'un ilallah, balik kepada Allah. Nah, balik itu sebetulnya kata yang banyak dilupakan orang. Hakikatnya. Padahal artinya itu semua kita pengen balik. Pengen balik. Saya keliling ke Eropa 10 hari. Itu pengennya berangkat ke Eropa, pengen balik ke Indonesia. Yang ini berangkat haji 40 hari sekali itu. Dia pengen pulang tetap. Ini yang di masjid juga ada yang saya juga besok pengen pulang. Jadi kata-kata balik itu kata-kata yang paling nikmat diharapkan oleh orang. Tapi kalau balik kepada Allah kok takut? Ya kan? Belum siap. Nah, yang nanti akan balik adalah roh kepada Allah. Roh itu dulu di alam arwah kumpul. Ya. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kumpulkan di alam roh. Dan alhamdulillah saya waktu di alam roh itu kumpul dengan jamaah Masjid Kuba. Masya Allah. Karena apa? Tidak ada takdir kumpul seperti ini kecuali di alam roh kita pernah kumpul. Ya. Al-arwahu junudun mujannada. Sebentar. Al-arwahu junudun mujannada. Arwah itu berkelompok-kelompok junudun mujannada. Bisa. Nah, Bapak Ibu yang kumpul di sini itu mujannada, kumpul bersama. Nanti balik lagi ke surga bersama-sama. Aminnya lemes. Amin. Nanti kumpul. Kalau orang yang di sini, maaf, kumpul dengan preman-preman, hujan nadanya dulu di
di alam rahim itu turun kemudian di alam rahim, turun kemudian di alam dunia, nanti balik ke alam barzakh, ya, dari alam barzakh pulang rojiun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya setiap kita itu pengen pulang, cuma disembunyikan kepengenan. Kenapa? Karena ada rumah, ada mobil, ada segala macam. Ya, sampai yang umur 80 tahun juga, ya Allah berikan saya panjang umur. Ya. Jadi pulang kepada Allah. Semua akan pulang. Semua akan pulang kepada Allah. Yang pulang adalah rohnya. Cuma roh ini akan sengsara kalau yang dilakukan oleh kolbu kita, hati kita, syahwat kita, akal kita tidak sesuai dengan ajaran. Maka salam hormat kepada Bapak Ibu yang setiap subuh kumpul sebesar ini sebanyak ini. Insya Allah kita istiqomah. Insya Allah kita istiqomah sampai ke akhir hayat kita dan kita tidak ada ketakutan pada saat pulang kepada Allah. Ayat yang kedua di sholat rakaat kedua tadi, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim malaikat alla takhafu wa la tahzanu. Sungguhnya orang yang menyatakan Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian dia konsisten dengan keimanan. Tatanazzalu 'alaihim malaikat. Allah turun mendampingi orang itu terus malaikat. Ya, sampai akhir hayat. Yang saat sakaratul maut itu dahsyat luar biasa, malaikat itu mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Jangan khawatir, kamu udah ditunggu di surga. Kamu udah ditunggu di surga. Akhirnya senyum, orang-orang nangis tidak semua. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau seperti itu? Coba silakan. Bapak Ibu sekalian, ayat itu menjadi penuntun kita karena sudah belum bunyi tadi. Ya, mudah-mudahan Allah berikan rahmat kepada kita semua. Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita, baik sengaja maupun yang tidak sengaja, maupun yang lama maupun yang baru, yang kecil maupun yang besar, sehingga kita betul-betul nanti pulang kepada Allah dalam keadaan qalbun salim. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wasallam. Sallallahu